Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Bayu Laksono, NPM 1912120070, ingin mempresentasikan tentang kode etik akuntan. Pengertiannya tentang kode etik akuntan ialah etika, acuan untuk menilai apakah perbuatan yang dilakukan merupakan sesuatu yang baik atau buruk. Lalu kode etiknya, rumusan tertulis dalam bentuk hukum positif tentang norma prinsip moral dan etika yang harus dicerminkan dalam berperilaku di masyarakat atau kelompok sosial tertentu sesuai dengan bidangnya. Rumusan tidak dapat mencakup seluruh norma dan prinsip moral tersebut. Lalu yang kedua, kriteria yang digunakan untuk penilaiannya hanya berupa rumusan positif yang telah disepakati. Lalu struktur kode etik akuntan itu terdiri dari kode etik akuntan atau KEA. Di Indonesia mengadopsi Code of Ethics for Professional Accountant yang dikeluarkan oleh International Ethics Standard Board for Accountants dari International Federation of Accountants. Hubungan kegiatan memiliki struktur-struktur situasi kondisi, prinsip dasar etika, ancaman-ancaman, identitas, evaluasi, lalu ada evaluasi tidak signifikan dan sangat signifikan. Ya, bisa dilihat. Benturan kepentingan. Akuntan profesional menerima kegiatan profesional yang berkaitan dengan objek masalah tertentu dari dua atau lebih pihak yang kepentingannya terhadap objek masalah tersebut berbeda secara berlawanan satu sama lain. Kepentingan akuntan profesional sehubungan dengan objek masalah tertentu dan kepentingan pihak dengan siapa penugasan diperoleh berada dalam keadaan berlawanan. Ancamannya terdiri dari kategori adanya kepentingan pribadi, adanya telaah terhadap pekerjaan sendiri, adanya posisi advokasi, adanya hubungan kefamilian, adanya intimidasi. Lalu pencegahannya memiliki dua hal, yaitu pencegahan yang diciptakan oleh profesi, legislasi, dan regulasi. Lalu yang kedua ada pencegahan yang diciptakan dalam lingkungan kerja. Persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman untuk dapat diterima sebagai anggota profesi, persyaratan pendidikan profesi berkelanjutan, regulasi tentang tata kelola perusahaan, prosedur monitoring dan penegakan disiplin oleh profesi atau pihak otoritas. Telaah eksternal mengenai laporan, surat pemberitahuan pajak atau retun, komunikasi atau informasi yang dihasilkan oleh akuntan profesional. Struktur kebijakan atau prosedur yang memberikan pedoman bagi akuntan profesional saat menghadapi masalah etika profesional. Prinsip dasar akuntan. Prinsip dasar akuntan terdiri dari integritas, satunya kata dengan perbuatan, lugas, jujur, hubungan wajar, dan kebenaran. Lalu ada objektivitas, menggunakan pertimbangan profesional dan bisnis dalam setiap pengambilan keputusan, memastikan bahwa laporan keuangan tidak menyesatkan bagi penggunaannya. Kompetensi profesional, mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional atau upaya pada level yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan klien atau memberi kinerja akan jasa profesional. Lalu ada berdasarkan perkembangan terkini mengenai praktek, legislasi, dan teknik. Lalu ada kesamaan, secara hati-hati, secara menyeluruh dalam waktu yang tepat. Kerahasiaan, larangan untuk mengungkapkan kepada pihak ketiga mengenai informasi rahasia yang diperoleh karena hubungan profesional atau bisnis.
larangan penggunaan informasi rahasia untuk keuntungan diri sendiri atau keuntungan pihak ketiga. Lalu ada perilaku profesional. Akuntan harus patuh pada peraturan perundang-undangan yang relevan dan menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi SBA. Resolusi konflik memiliki 5 hal maksud saya, maaf. Yang pertama, uraian tentang fakta yang relevan. Yang kedua, perumusan masalah etika yang dihadapi. Yang ketiga, rujukan pada prinsip dasar etika yang berkaitan dengan masalah. Yang keempat, prosedur internal yang telah ditetapkan. Lalu yang terakhir ialah alternatif tindakan yang harus diambil. Kode etik untuk akuntan dalam bisnis. Ada memiliki 5 seksi, yaitu dalam seksi 310 benturannya kepentingan. Lalu ada seksi 320 penyusunan dan pelaporan informasi. Lalu ada seleksi 330 bekerja dengan tenaga ahli yang cukup. Seleksi 340 kepentingan keuangan, kompensasi, dan insentif yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, seksi 390, godaan. Benturan kepentingan ESBA melarang akuntan profesional untuk mengompromikan adanya benturan kepentingan dalam pertimbangan profesional dan bisnis, mendorong akuntan manajemen untuk pengarahan guidance dari perusahaan yang memperkerjakan atau dari pihak lain. Saat melakukan identifikasi terhadap benturan kepentingan, akuntan manajemen harus mengambil langkah-langkah untuk memutuskan 2 hal berikut. Yang pertama, sifat kepentingan dan hubungan dari pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua, sifat kegiatan dan implikasinya terhadap pihak-pihak yang relevan. Evaluasi dilakukan berdasarkan ancaman yang mungkin timbul akibat tindak dipatuhinya prinsip-prinsip dasar etika akuntan. Dan yang terakhir, akuntan manajemen harus mengungkapkan sifat adanya benturan kepentingan kepada pihak-pihak yang relevan. Penyusunan dan pelaporan informasi. Akuntan manajemen harus menyusun dan menyajikan informasi secara wajar, jujur, dan sesuai dengan standar profesional yang berlaku sehingga informasi tersebut dapat dimengerti sesuai konteksnya. Akuntansi manajemen yang mempunyai tanggung jawab untuk menyusun atau menyetujui laporan keuangan yang bersifat umum harus dapat memastikan bahwa laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan standar laporan keuangan yang berlaku. Akuntan manajemen harus mengambil langkah yang wajar untuk memastikan bahwa informasi tersebut mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, menjelaskan dengan tepat sifat sebenarnya dari transaksi bisnis, aset, atau liabilitas. Yang kedua, menggolongkan dan mencatat informasi secara tepat waktu dan dengan cara yang benar. Yang ketiga, mencerminkan fakta secara akurat dan lengkap dalam semua hal yang material. Tenaga ahli. Akuntan manajemen harus mencari nasihat dan bantuan tenaga ahli jika diperlukan. Keadaan yang dapat menimbulkan ancaman terhadap akuntan manajemen agar dapat melaksanakan tugasnya dengan tingkat kompetensi profesional dan kesamaan yang dapat berupa 1. Tidak tersedianya waktu yang cukup untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang relevan. 2. Tidak lengkap, terbatas, atau tidak cukupnya informasi untuk melaksanakan tugas dengan baik. Yang ketiga, tidak cukupnya pengalaman, pelatihan, atau pendidikan. Dan yang terakhir, keempat, kurangnya sumber daya untuk pelaksanaan tugas secara benar. Kepentingan keuangan. Adanya kepentingan pribadi dapat menimbulkan ancaman terhadap prinsip objektivitas atau kerahasiaan. Ancaman kepentingan pribadi yang berasal dari pengaturan kompensasi atau insentif dapat diperkuat
oleh tekanan dari atasan atau teman sejawat dan di dalam perusahaan yang juga berpartisipasi dalam pengaturan tersebut. Akuntan manajemen tidak diperkenalkan untuk memanipulasi informasi atau menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi atau untuk keuntungan keuangan pihak lain. Pencegahannya, kebijakan dan prosedur tentang pembentuk komite remunerasi dan nominasi yang independen yang bertugas menentukan besarnya atau bentuk remunerasi manajemen senior. Pengungkapan ke atas semua kepentingan yang relevan dan setiap rencana untuk menjalankan hak atau pertukaran saham yang relevan pada pihak yang bertanggung jawab tentang tata kelola sesuai dengan kebijakan internal. Konsultasi jika dirasa tepat dengan atasan di dalam perusahaan, konsultasi jika dirasa tepat dengan pihak yang bertanggung jawab terhadap tata kelola atau organisasi profesi yang relevan. Audit internal dan eksternal. Lalu ada yang terakhir, pemutakhiran pendidikan tentang masalah etika, ketentuan hukum, dan peraturan yang berkaitan dengan perdagangan orang dalam. Ini godaan, skip aja. Dan yang terakhir, terima kasih untuk Bapak. Semoga presentasi hari ini cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, belum ini ya. Maksud gue